Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada materi kita tentang pusat massa, momentum linear, dan impuls. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan membahas bagaimana menggunakan konsep kekekalan momentum dan energi dalam peristiwa tumbukan. Sebenarnya video kita kali ini akan cukup sederhana karena kita hanya akan mengungkapkan tentang keberlakuan dari kekekalan momentum yang sudah kita pelajari dalam video sebelumnya dan tambahan bahwa dalam peristiwa tumbukan pada umumnya juga berlaku hukum kekekalan energi. Nah, ini menjadi dua hal yang sangat penting, yang sangat sederhana, namun implikasinya penerapannya dalam menyelesaikan soal akan sangat banyak sekali dan sangat luas. Nah, kita mulai untuk materi kita. Kita sudah tahu bahwa topik yang kita pelajari dalam mekanika sejauh ini adalah bagaimana kita menjelaskan tentang peristiwa gerakan di alam semesta kita ini. Salah satu gerak benda yang kita pelajari, terutama yang berkaitan dengan topik kita dalam video ini adalah tentang peristiwa tumbukan. Dan kita sudah melihat pada video sebelumnya bahwa pada peristiwa tumbukan itu asal terpenuhi syarat tertentu, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Apa syarat tersebut? Kita sudah ketahui dari video sebelumnya bahwa kekekalan momentum berlaku jika pada sistem kita itu tidak terdapat gaya neto eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Ini bisa terjadi jika sistem kita itu mengalami gaya internal yang sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan gaya eksternal yang dialami oleh sistem tersebut. Sebegitu besarnya gaya-gaya internal yang terjadi, sehingga kita bisa mengabaikan gaya eksternal dan menganggap tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem kita ini. Nah, salah satu alat atau salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal tentang tumbukan ini adalah dengan menggunakan hukum kedua Newton. Namun khusus untuk peristiwa tumbukan itu biasanya kita sulit mengetahui bagaimana gaya saat tumbukan itu berubah terhadap waktu. Dan pada saat kita ingin menggunakan hukum kedua Newton, syarat utama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengetahui atau menspesifikasikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Justru inilah yang menjadi kendala untuk peristiwa tentang tumbukan. Karena kita tidak bisa sulit untuk mengetahui, mengukur gaya yang terjadi pada saat tumbukan. Mungkin kalau mengukur peristiwa tumbukan akan sangat sulit karena mengandung bahaya. Misalnya pada peristiwa tumbukan, partikel-partikel berenergi tinggi tidak memungkinkan orang untuk melakukan pengukuran gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Ini salah satu kendala jika kita akan menggunakan hukum kedua Newton secara langsung untuk membahas atau menyelesaikan masalah tentang tumbukan. Tetapi dengan hukum kekekalan momentum, ini bisa membantu kita karena hukum kekekalan momentum tidak memerlukan spesifikasi khusus dari gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Namun, kita butuh pengetahuan lain yang berkaitan dengan hal tersebut yang dibutuhkan agar kita bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan peristiwa tumbukan ini. Kekekalan energi adalah salah satu sifat yang berlaku untuk semua sistem dimanapun. Kekekalan energi tidak mensyaratkan apa-apa, pokoknya dalam semua kegiatan, dalam semua sistem, dalam situasi seperti apapun, sejauh ini hukum kekekalan energi selalu berlaku. Dan sebagai pendukung dari hukum kekekalan momentum, ketika kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkenaan dengan peristiwa tumbukan dan sejenisnya, hukum kekekalan energi kadang-kadang harus kita
masukkan ke dalam analisis kita. Kita sudah melihat pada video kita sebelumnya, materi kita sebelumnya tentang keberadaan energi kinetik, energi potensial, dan beberapa jenis energi lainnya. Jadi pada peristiwa tumbukan atau peristiwa lain yang identik dengan tumbukan, kita bisa menggunakan berlakukan hukum kekekalan energi. Karena dalam situasi apapun, hukum kekekalan energi ini selalu berlaku. Selain hukum kekekalan energi, tentu juga berlaku hukum kekekalan momentum. Untuk kekekalan momentum, kita sudah tahu syarat yang harus dipenuhi agar hukum kekekalan momentum bisa kita gunakan pada situasi yang sedang kita tinjau. Syarat utamanya adalah bahwa gaya neto eksternal yang bekerja pada sistem kita itu harus sama dengan nol atau nilainya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Itulah yang menjadi persyaratan utama agar hukum kekekalan momentum bisa kita terapkan pada peristiwa yang sedang kita tinjau. Di sisi lain, untuk hukum kekekalan energi tidak ada syarat apapun yang harus dipenuhi. Hukum kekekalan energi adalah salah satu hukum yang fundamental yang sejauh ini selalu berlaku dalam situasi bagaimanapun juga. Jadi saya ulangi kembali bahwa pada peristiwa tumbukan atau peristiwa yang identik, yang kita maksudkan dengan peristiwa identik dalam pernyataan ini adalah peristiwa yang memiliki karakteristik yang sama dengan peristiwa tumbukan. Bagaimana karakteristik itu? Karakteristiknya adalah gaya eksternal yang bekerja dalam peristiwa itu jauh lebih besar dibandingkan gaya luar dari sistem tersebut. Sebegitu besarnya gaya internal ini, sehingga gaya eksternal bisa kita abaikan. Dengan demikian, berlaku persyaratan bahwa gaya neto eksternal sama dengan nol. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang memenuhi syarat bahwa gaya eksternal yang bekerja pada sistem itu sama dengan nol atau besarnya diabaikan karena gaya internalnya sangat besar, maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum pada peristiwa itu ditambah dengan hukum kekekalan energi pada peristiwa tersebut. Nah, berkaitan dengan hukum kekekalan energi, terutama hukum kekekalan energi kinetik, kita bisa membedakan jenis tumbukan menjadi beberapa jenis. Ada yang kita sebut dengan tumbukan elastis atau tumbukan lenting. Pada jenis tumbukan ini, tumbukan elastis atau tumbukan lenting, energi kinetik total dari sistem yang bertumbukan itu sifatnya kekal. Di energi kinetik total sifatnya kekal. Artinya energi kinetik sebelum tumbukan, benda-benda yang mengalami tumbukan tersebut sama dengan energi kinetiknya pada saat dia telah bertumbukan. Selain itu, karena ini adalah peristiwa tumbukan, tentu kita mensyaratkan bahwa momentum total juga bersifat kekal. Kita sudah tahu pada video sebelumnya bahwa momentum kekal berarti momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesudah tumbukan. Itu yang pertama, tumbukan elastis. Selain tumbukan elastis, ada tumbukan yang tidak elastis atau tumbukan yang tidak lenting. Pada tumbukan ini, energi kinetik total tidak kekal. Jadi pada tumbukan tidak elastis, energi kinetik total benda tidak kekal. Tetapi momentum tetap berlaku kekal karena ini adalah peristiwa tumbukan di mana tidak ada gaya eksternal neto yang bekerja pada sistem tersebut. Jadi kita bisa membagi jenis tumbukan kita menjadi dua jenis berdasarkan berlakunya kekekalan energi kinetik. Kalau energi kinetik total sistem atau penyusun sistem bersifat kekal,
sama antara sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan, maka tumbukannya bersifat elastis. Sebaliknya, jika energi kinetik total tidak kekal, maka tumbukannya tidak berlaku elastis. Itulah konsep yang penting untuk topik tumbukan yang kita bahas pada video ini. Sangat sederhana, dan kita akan melihat beberapa contoh, meninjau beberapa contoh walaupun tidak diselesaikan dalam slide ini. Misalkan kita tinjau sebuah contoh peristiwa tumbukan elastis atau tumbukan lenting. Kita punya dua benda sistem yang terdiri atas benda A dan benda B sebelum tumbukan. Benda A ini massanya MA bergerak dengan kecepatan VA. Kemudian benda B memiliki massa MB bergerak dengan kecepatan VB. Sesudah tumbukan, benda A yang massanya MA ini bergerak dengan kecepatan VA aksen. Sedangkan benda B yang massanya MB bergerak dengan kecepatan VB aksen. Menurut hukum kekekalan momentum sistem kita terdiri atas dua massa A dan massa B, ini akan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Jadi momentum sistem sebelum tumbukan harus sama dengan momentum sistem setelah tumbukan. Kita bisa tuliskan persamaan ini, MAVA adalah momentum benda A ditambah dengan MBVB momentum benda B. Jumlahnya ini adalah momentum total sebelum tumbukan. Momentum total karena kita punya dua partikel dalam sistem ini, dan jumlah dari momentum partikel-partikel tersebut merupakan momentum total. Nah, momentum total sebelum tumbukan ini harus sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Sesudah tumbukan, benda A bergerak dengan kecepatan VA aksen dan benda B bergerak dengan kecepatan VB aksen, sehingga momentum benda A dan benda B masing-masing adalah MA VA aksen dan MB VB aksen. Jumlahnya memberikan kita momentum total setelah tumbukan. Dan sesuai dengan hukum kekekalan momentum, momentum total sebelum tumbukan ini harus sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Karena ini adalah tumbukan elastis, maka berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Untuk benda yang sebelum tumbukan, energi kinetik benda-benda ini sebelum tumbukan, untuk benda A, energi kinetiknya adalah 1/2 MA VA kuadrat, benda B 1/2 MB VB kuadrat. Sesudah tumbukan, energi kinetik benda A menjadi 1/2 MA VA aksen kuadrat ditambah dengan 1/2 MB VB aksen kuadrat. Inilah kekekalan energi kinetik dari sistem kita ini, peristiwa tumbukan ini. Ini adalah jumlah energi kinetik pendukung sistem, energi kinetik partikel penyusun sistem. Ada dua massa, berarti ada dua energi kinetik. Jumlahnya adalah energi kinetik total. Energi kinetik total sebelum tumbukan harus sama dengan energi kinetik total sesudah tumbukan. Hukum kekekalan energi kinetik. Sesudah tumbukan, energi kinetiknya diberikan oleh 1/2 MA VA aksen kuadrat ditambah dengan 1/2 MB VB aksen kuadrat. Jadi energi kinetik total sebelum tumbukan harus sama dengan energi kinetik total sesudah tumbukan. Inilah dua persamaan yang menjadi modal kita untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang diberikan di dalam soal. Mungkin akan ditanyakan berapa kecepatan dari benda A sesudah tumbukan, atau berapa kecepatan benda B sesudah tumbukan, dan seterusnya. Atau berapa massa dari benda A atau benda B yang terlibat dalam tumbukan tersebut. Ada banyak variasi pertanyaan yang bisa ditanyakan dalam soal. Dengan dua modal ini,
hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik, jika tumbukannya bersifat elastis, kita bisa menyelesaikan besaran yang ditanyakan. Dengan catatan kita membutuhkan sejumlah operasi-operasi aljabar. Kita perlu mengubah-ubah persamaan ini, mensubstitusikan dan melakukan manipulasi lainnya untuk memperoleh besaran yang ditanyakan. Jika seandainya kita diberikan massa benda, kita mengetahui massa benda, dan ingin kita hitung kecepatan dari benda tersebut, kita bisa melanjutkan hasil kita ini jika kita ingin hitung kecepatan. Pertama, karena saya ingin menyelesaikan dua persamaan saya ini untuk menghitung kecepatan, maka saya tuliskan yang di atas ini. Ini salah satu trik yang penting juga. Hukum kekekalan momentum ini saya tuliskan dalam bentuk yang di bawah ini. MA kali VA ini. Kemudian yang sebelah sini MA kali VA aksen saya pindahkan ke ruas sini. Sehingga satu kelompok dengan ini. Masing-masing benda A. Saya keluarkan, faktorkan MA-nya menjadi MA dikali VA dikurang VA aksen. Demikian juga MB VB ini saya pindahkan ke sebelah sini, ruas kanan, sehingga mereka menjadi sekelompok dengan benda B sendiri. MB saya faktorkan VB aksen dikurang VB seperti ini. Nah, untuk kekekalan energi mekanik, saya lakukan seperti itu juga. Pertama, saya hilangkan seperduanya ini karena masing-masing suku mengandung seperdua, berarti saya bisa menghilangkan seperduanya. Kemudian tersisa MA VA kuadrat. Ini saya pindahkan ke sini menjadi MA VA aksen kuadrat seperti di atas di sini. Kecuali bahwa sekarang kecepatannya menjadi kuadrat. Selanjutnya, karena bentuk ini VA kuadrat dikurang VA aksen kuadrat, ini bisa kita uraikan menjadi VA dikurang VA aksen dikali dengan VA ditambah VA aksen. Ini bentuk penguraian dari yang di atas ini. Secara matematika Anda bisa melihatnya pada buku matematika. Diuraikan menjadi yang di bawah ini. Demikian juga tentu ini berlaku. VB aksen dikurang VB dikali dengan VB aksen ditambah dengan VB aksen kuadrat uraian. Nah, jika kita bagi persamaan ini dengan persamaan yang berasal dari kekekalan momentum ini, Anda bayangkan ini saya bagi ke bawah di sini, nanti MA dengan MA di sini hilang, kemudian ada VA dikurang VA aksen, di sini ada juga VA dikurang VA aksen akan hilang, sehingga tertinggal PA ditambah VA aksen untuk di ruas kiri. Yang di ruas kanan ini ada MB, di sini juga akan MB akan hilang, dan ada VB aksen dikurang VB juga akan hilang seperti ini, sehingga tersisa VB aksen ditambah dengan VB. Nah, VB aksen ini saya kumpulkan untuk yang aksen dan yang aksen, sehingga menjadi di sini VA aksen dikurangi dengan VB aksen, tanda minus di depan. Operasi matematik. Demikian juga di sini VA tetap, VB yang ada dari sini saya pindahkan ke sini menjadi dikurangi VB. Nah, ini adalah sebuah persamaan yang menyatakan gerak relatif. Kecepatan A dikurangi dengan kecepatan B, ini menghasilkan kecepatan relatif, yaitu kecepatan A relatif, kecepatan B relatif terhadap A. Dan sebaliknya yang di sebelah sini, VA aksen A dikurang VA aksen B, ini berarti kecepatan B relatif terhadap kecepatan A setelah tumbukan, karena ada tanda aksen ini. Tanda aksen ini mengidentifikasi ke kita bahwa ini adalah peristiwa kecepatan sesudah peristiwa tumbukan. Jadi kita bisa katakan bahwa kecepatan relatif benda itu ternyata sama dengan negatif dari kecepatan relatifnya sesudah tumbukan. Jadi dalam peristiwa tumbukan elastis atau tumbukan lenting, hal yang diperoleh adalah kecepatan relatif benda yang bertumbukan, dua benda yang bertumbukan di sini, itu akan sama dengan kecepatan relatifnya sesudah bertumbukan, tetapi arahnya berlawanan, balik. Jadi kalau misalnya kecepatan relatif benda B terhadap benda A ini arahnya ke kanan, dengan kecepatan 10 meter per sekon misalnya,
sebelum tumbukan, maka setelah tumbukan, kecepatan relatif benda B menurut benda A itu akan sama besarnya dengan 10 meter per sekon, tetapi arahnya ke sebelah kiri sesuai dengan hasil kita ini. Jadi dalam peristiwa tumbukan elastis atau tumbukan lenting, kecepatan relatif sebelum tumbukan sama dengan kecepatan relatif sesudah tumbukan. Besarnya, tetapi arahnya akan berubah, berbalik arah seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah contoh hasil yang diperoleh dari sebuah tumbukan yang bersifat elastis. Nah, tentu saja mungkin bukan kecepatan yang kita hitung, tetapi massa atau besaran-besaran lainnya. Untuk menyelesaikan itu, Anda tidak perlu mengingat persamaan itu secara buta, membabi buta. Karena kemungkinan yang ditanyakan dalam soal bukan kecepatan, tetapi ada gunanya Anda mengetahui bahwa untuk tumbukan elastis ternyata ada hasil unik yang diperoleh yang seperti diberikan oleh persamaan ini. Bahwa kecepatan relatif kedua benda yang bertumbukan sebelum mengalami tumbukan, itu ternyata besarnya sama dengan kecepatan relatifnya sesudah tumbukan. Dengan kata lain, kecepatan relatif itu tidak berubah antara sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan, tetapi arahnya berbalik. Nah, itulah contoh analisis yang kita lakukan dalam menganalisis tumbukan, khususnya pada tumbukan elastis. Alat yang kita gunakan adalah hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. Dengan dua hukum ini, kita bisa menyelesaikan besaran yang diminta di dalam soal kita. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah sebuah tumbukan yang dialami oleh 3 buah balok. Pertama, balok 1 menumbuk balok kedua, lalu balok kedua menumbuk balok ketiga. Nah, kita ingin menghitung berapa massa balok 1 dan berapa massa balok kedua. Dan berapa kecepatan akhir balok pertama. Anda bisa berlatih menganalisis peristiwa ini dengan menggunakan dua hukum yang sudah kita sampaikan tadi, hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Karena tumbukan di sini bersifat elastis. Bagaimana penyelesaian dari contoh ini secara rinci? Anda bisa melihat pada video selanjutnya yang akan ditayangkan. Contoh yang kedua yang berkaitan dengan tumbukan yang tidak elastis atau tidak lenting. Nah, untuk peristiwa tumbukan yang tidak lenting, ingat pada peristiwa tumbukan tidak lenting, energi kinetik tidak kekal. Artinya kita tidak boleh menggunakan persamaan kekekalan energi kinetik. Yang tetap berlaku pada peristiwa tumbukan tidak elastis ini adalah hukum kekekalan momentum. Mengapa tetap berlaku? Syaratnya tadi kita tetap asumsikan bahwa pada peristiwa ini tidak ada gaya eksternal neto yang bekerja pada sistem. Anda bisa menganalisis peristiwanya ini dan menyimpulkan bahwa betul pada sistem ini kita boleh menganggap tidak ada gaya eksternal dari luar yang bekerja pada sistem, kecuali gaya internal yang besarnya sangat besar dibandingkan gaya eksternal tersebut. Sehingga kita boleh menggunakan hukum kekekalan momentum. Tetapi karena sifat tumbukan yang terjadi pada soal ini adalah tidak elastis atau tidak lenting, maka kita tidak boleh menggunakan hukum kekekalan energi kinetik. Tetapi hukum kekekalan energi tetap berlaku. Jadi hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku dalam soal ini, tapi hukum kekekalan energi tetap berlaku. Anda harus membedakan kekekalan energi dan kekekalan energi kinetik. Jadi dalam soal kita ini, kekekalan energi tetap berlaku di samping kekekalan momentum. Dengan menggunakan dua ide tersebut, kita bisa menyelesaikan soal ini. Sama dengan soal sebelumnya, penyelesaian lengkap dari soal ini bisa Anda lihat pada video yang akan di-upload. Nah, ini sketsa dari soal kita yang kedua. Pada soal yang ketiga ini, kita akan membahas tentang
momentum dalam dua dimensi. Yang sudah kita pelajari sejauh ini adalah momentum dalam satu dimensi. Sekarang, dalam soal yang ketiga ini, kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan momentum dalam dua dimensi. Pada prinsipnya, sama saja dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita tetap memperlakukan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik atau hukum kekekalan energi jika syarat-syarat yang memenuhi berlakunya hukum kekekalan tersebut terpenuhi. Bedanya pada soal kita ini, momentum harus kita tinjau dalam arah sumbu X dan kita juga harus meninjaunya dalam arah sumbu Y. Setiap sumbu ini tentu kita harus melihat apakah hukum kekekalan energi berlaku dan apakah hukum kekekalan energi kinetik berlaku. Karena dalam situasi apapun, hukum kekekalan energi pasti berlaku. Tetapi untuk hukum kekekalan energi kinetik, itu ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar hukum kekekalan energi kinetik tersebut bisa kita terapkan. Sedangkan untuk hukum kekekalan momentum, kita anggap memenuhi syarat untuk bisa kita gunakan hukum kekekalan momentum. Sehingga penyelesaian dari soal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan energi kinetik. Saya kira kita bisa mencoba menyelesaikannya sebagai pelajaran bagi kita untuk mengukur sejauh mana kita memahami konsep, ide dari video-video sebelumnya dan apa yang kita sampaikan dalam video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya dari 3 contoh soal ini, Anda bisa saksikan pada video lainnya. Terima kasih.